Setelah kecelakaan maut, Dika bangun dengan tubuh yang diselamatkan lewat operasi misterius. Luka-luka sembuh terlalu cepat, jari baru tumbuh, dan ada mata asing yang menatap dari balik kulitnya. Suara-suara mulai berbicara dari dalam dagingnya, menuntut kendali. Setiap malam, tubuhnya semakin berubah, semakin asing, semakin lapar. Saat waktunya tiba, apa yang akan keluar dari tubuhnya? Dirinya sendiri, atau sesuatu yang jauh lebih mengerikan? Temukan jawabannya dalam Siluet Malam yang penuh misteri. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian, agar mereka juga bisa merasakan misteri yang sama. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat dan cerita horor seram untuk dibagikan. Terima kasih, semoga diberi sehat dan bahagia selalu. Selamat menonton. Dika tidak ingat bagaimana semuanya terjadi. Kilatan lampu jalan, suara rem berdecit, lalu hantaman keras seperti dunia runtuh menimpanya. Setelah itu, gelap. Ketika mata Dika terbuka, yang pertama dia lihat adalah cahaya putih menyilaukan. Bau tajam antiseptik menusuk hidungnya. Suara mesin berdengung, bercampur bunyi bip alat medis yang berulang-ulang. Dika mencoba menggerakkan tangan, tapi terasa berat, seperti tubuhnya bukan lagi miliknya. Akhirnya kau bangun. Suara seorang pria, dokter dengan wajah tirus, berkacamata tipis, senyumannya terlalu tenang, membuat Dika merinding. Kau mengalami kecelakaan cukup parah. Tidak ada identitas yang bisa kami hubungi. Kami harus melakukan operasi besar untuk menyelamatkanmu. Dika mencoba berbicara, tapi tenggorokannya kering, hanya keluar gumaman serak. Dokter itu mencondongkan tubuh. Tenang, kau selamat, itu yang penting. Kami harus melakukan prosedur transplantasi jaringan untuk menutup luka-lukamu. Eksperimen medis, bisa dibilang. Tapi kau harus bersyukur tubuhmu merespons dengan baik. Eksperimen, kata itu menempel di benaknya, tapi Dika terlalu lemah untuk bertanya lebih jauh. Hari-hari pertama terasa seperti mimpi. Perawat datang dan pergi, menyuntikkan cairan, mengganti perban. Dika hanya bisa terbaring, tubuhnya penuh jahitan. Tapi begitu sadar sepenuhnya, Dika mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Jahitan di dada Dika berdenyut, bukan seperti luka normal yang sembuh, tapi berdenyut dengan ritme yang aneh. Saat coba menyentuhnya, Dika merasa ada gerakan halus di balik kulit, seperti sesuatu yang hidup, merayap. Dika menatap cermin yang tergantung di samping ranjangnya. Wajah, atau setidaknya wajah yang dia kenal, tampak berbeda. Sebagian kulitnya terlalu mulus, hampir seperti lilin. Bagian lain tampak pucat dengan warna yang tidak seragam. Saat diketuk pelan dengan jari, rasanya tidak seperti kulit, tapi lebih padat, lebih keras, seolah ada lapisan lain di baliknya. Malam pertama, Dika tidur, mimpi buruk datang. Dika berdiri di ruangan operasi, lampu sorot putih menyilaukan. Di meja terbaring tubuhnya, tapi bukan tubuh yang utuh. Tubuh itu dijahit dengan potongan-potongan asing. Lengan yang lebih panjang, kulit dengan warna berbeda, wajah yang setengahnya bukan miliknya. Dari mulut tubuh itu keluar bisikan serak. Pinjam saja, tapi jangan harap ia akan diam. Dika terbangun dengan teriakan tercekat, keringat dingin membasahi tubuhnya. Tapi lebih buruk lagi, Dika merasakan perban di perutnya lembab. Saat geser sedikit, Dika melihat celah tipis terbuka di jahitannya. Dari sana, bukan darah yang keluar, melainkan serabut tipis berwarna putih, berkilat samar, menggeliat seperti akar tumbuhan yang mencari cahaya. Dika menekannya cepat-cepat, panik. Tapi dalam hati kecilnya, Dika tahu ada sesuatu di dalam tubuhnya yang bukan miliknya. Sejak itu, Dika tidak bisa lagi tidur nyenyak. Luka operasi di dada Dika terus berdenyut. Perawat bilang itu normal, proses penyembuhan jaringan. Tapi Dika tahu lebih dari itu. Ada detakan lain, tidak sinkron dengan jantungnya.
denyut ganda. Dua irama berbeda di dalam tubuh yang sama. Suatu sore, Dika mencoba mengangkat tangannya. Dika hampir menjatuhkan cangkir air di tangan. Jemarinya, panjangnya berbeda. Bukan ilusi. Jari manisnya tampak sedikit lebih panjang daripada yang dia ingat. Dengan sendi tambahan samar, seperti ada tulang baru yang tumbuh diam-diam. Dika menutupinya dengan cepat saat seorang perawat masuk membawa makanan. "Bagaimana rasanya hari ini?" tanyanya ramah. "Lebih baik," jawabnya singkat. Bohong. Dika tidak ingin mereka tahu. Malam itu, ketika Dika mencoba tidur, dia terbangun dengan rasa sesak. Kulit di pipinya terasa meregang. Dika bangun dengan panik, menatap cermin. Kulit di wajahnya, tepat di bawah mata kanan, bergerak. Tidak, bukan bergerak. Ia bergeser, seperti lapisan tipis yang longgar. Dan dari balik celah itu, Dika melihat sesuatu. Bukan tulang, bukan otot. Ada lapisan mata lain, lebih kecil, berputar gelisah, menatap balik ke arahnya. Dika menjerit sambil menampar wajahnya, mencoba menutupinya. Tapi saat itu, suara lirih kembali bergema dari dalam tubuhnya. "Tubuh ini pinjaman, kau hanya satu dari kami." Dika jatuh terduduk di lantai, gemetar tak terkendali. Untuk pertama kalinya Dika sadar, mungkin dia bukan lagi manusia sepenuhnya. Bisikan itu semakin jelas. Awalnya hanya gema samar di dada, kini terdengar langsung di telinganya, seperti seseorang berbisik dari balik kulit. "Kau memakai miliknya, biarkan aku berbicara." Dika berusaha mengabaikannya, menutup telinga dengan bantal. Tapi suara itu tidak berasal dari luar. Ia berasal dari dalam, dari serabut putih yang menjalar di tubuhnya. Hari itu, Dika melihat jari tambahan yang dulu masih berupa tonjolan kini telah tumbuh sempurna. Di tangan kirinya, antara jari manis dan kelingking, muncul jari baru, basah, merah muda, tapi lengkap dengan kuku. Dika menatapnya dengan rasa mual bercampur takut. Jari itu bergerak sendiri, bergetar pelan, seolah memiliki saraf yang bukan kendalinya. Dika menyembunyikannya dengan sarung tangan besar yang dia minta dari perawat, pura-pura untuk melindungi luka. Mereka tidak boleh tahu. Dika tidak percaya pada dokter maupun perawat. Hari-hari berikutnya, Dika menyadari hal yang lebih buruk. Emosinya tidak lagi miliknya sepenuhnya. Tiba-tiba, Dika dilanda rasa marah yang meledak begitu saja, atau rasa lapar yang tak bisa dijelaskan. Kadang, saat melihat pasien lain berjalan dengan tubuh sehat, Dika merasakan dorongan liar untuk merobek kulit mereka. Sensasi itu begitu nyata, sampai Dika harus menggigit bibirnya sendiri agar tetap sadar. Sore itu, Dika memberanikan diri bertanya pada dokter, "Apa yang kalian tanamkan di dalam tubuhku?" Dokter itu hanya tersenyum kecil, menulis sesuatu di berkasnya. "Kau masih dalam tahap adaptasi, tubuhmu harus belajar menerima." Tambahan itu. Tambahan? Dika menuntut penjelasan, tapi dokter itu berlalu tanpa rasa bersalah sedikit pun. Malamnya, Dika mendengar bisikan itu lagi. Kali ini lebih dekat, lebih jelas. Bukan tambahan. Kami semua di dalam. Tubuhmu hanyalah wadah. Dika tidak tahan lagi, hanya berbaring di ranjang. Malam itu, setelah perawat terakhir keluar, Dika memberanikan diri bangkit. Jahitan di tubuhnya masih perih, tapi ada dorongan aneh yang membuatnya harus berjalan. Ia mengikuti lorong panjang rumah sakit, cahaya lampu neon berkedip-kedip, udara dingin bercampur bau desinfektan yang menusuk hidung. Suara itu menuntunnya. "Ke kiri, turun, kau harus melihat mereka." Dika menuruti tanpa sadar, melangkah ke sayap rumah sakit yang lebih sepi. Pintu-pintu tertutup rapat, sebagian tanpa nama, hanya kode angka. Dan di ujung lorong ada suara lain, suara erangan samar bercampur hentakan logam. Dika mendekat, jantungnya berdegup kencang. Dari celah pintu Dika mengintip. Di dalam ruangan remang, seorang pasien diikat ke ranjang besi. Tubuhnya, ya Tuhan, bukan lagi tubuh manusia. Kulitnya pecah di banyak tempat. Dari dalamnya muncul serabut putih yang menjalar seperti akar pohon.
Tangan kirinya bercabang menjadi dua, masing-masing bergerak tak terkendali, mencakar udara. Wajahnya hanya separuh manusia. Sebelah mata tenggelam dalam daging berlendir, sementara dari mulutnya keluar suara mengerang yang lebih mirip binatang. Dika terpaku, ingin muntah. Tapi yang membuatnya hampir gila adalah ketika pasien itu menoleh ke arahnya. Matanya yang masih manusia menatapnya penuh penderitaan. Dan di antara erangan itu, ia berbisik lirih, B, bantu aku." Sebelum Dika sempat bergerak, suara langkah terdengar. Dua perawat masuk ke ruangan. Wajah mereka tenang, seakan tidak melihat kengerian itu. Mereka menyuntikkan cairan ke tubuh pasien itu. Makhluk itu menggeliat, meronta, lalu perlahan tenang. Serabut-serabut putihnya berhenti bergerak, meski jelas masih berdenyut di bawah kulit. Dika menahan napas di balik pintu, jantungnya berdebar. Ternyata mereka semua tahu, ini bukan rumah sakit biasa. Suara itu kembali berbisik di kepalanya. "Kau akan seperti mereka, tapi lebih sempurna." Dika berlari kembali ke kamarnya, hampir jatuh menabrak dinding. Sesampainya di ranjang, Dika menarik napas panjang, tubuhnya gemetar hebat. Bayangan pasien itu terus terbayang. Daging yang tumbuh liar, tubuh yang kehilangan bentuk manusia. Dika menatap tangannya. Sarung tangan yang dia pakai basah. Saat dia lepas, jari barunya sudah semakin panjang, kukunya hitam, runcing, seperti cakar. Dika tidak bisa lagi menyangkalnya. Infeksi itu nyata, dan Dika sudah mulai berubah. Dika harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Malam berikutnya, dia kembali menyelinap keluar dari kamar pasien. Lorong rumah sakit terasa lebih panjang, lebih gelap. Dika mengingat tanda samar, kode angka di pintu-pintu besi yang sebelumnya tidak dia pahami. Salah satunya tidak terkunci. Dika masuk. Ruangan itu seperti arsip, rak besi penuh map, laporan, dan foto-foto medis. Cahaya lampu redup bergetar. Dika gemetar saat membuka salah satu map dengan namanya di sampulnya. Di dalamnya ada foto-foto tubuhnya saat operasi, robek, hancur, dan, ya Tuhan, dijahit dengan potongan jaringan yang jelas, bukan sepenuhnya manusia. Ada catatan dokter dengan tulisan tangan. Subjek nomor 17, integrasi jaringan eksperimental berhasil. Fragmen organisme sintetis mampu menempel pada jaringan hidup dengan cepat. Indikasi awal, parasit mampu mengambil alih fungsi tubuh tangannya gemetar. Organisme sintetis? Parasit? Dika membuka map lain, kali ini dengan nomor pasien lain. Foto-fotonya lebih mengerikan, tubuh manusia yang sudah berubah sepenuhnya. Serabut putih menjalar seperti urat, wajah hancur tak berbentuk. Di bawah foto ada satu kata besar, gagal. Dika mundur, napas memburu. Mereka tidak menolongnya, mereka menciptakannya, menjadikannya wadah percobaan untuk sesuatu yang bukan manusia. Saat itu Dika mendengar langkah kaki. Panik, Dika menutup map dan bersembunyi di balik rak. Dua orang dokter masuk, berbicara dengan suara rendah. Subjek nomor 17 menunjukkan respons lebih cepat dari dugaan. Integrasi sudah mencapai 70%. Bagus, itu berarti ia kandidat kuat untuk fase kelahiran. Dan jika ia menolak, tidak masalah. Tubuhnya akan memilih untuknya. Dika hampir tidak bisa bernapas. Kata-kata mereka terngiang di kepalanya. Fase kelahiran, apa yang akan lahir? Ketika mereka pergi, Dika kembali ke kamarnya dengan langkah gontai. Rasanya seolah Dika membawa pulang kebenaran yang lebih menakutkan daripada mimpi buruk. Dika hampir gila. Dia menghantam cermin dengan tangannya. Kaca pecah, darah mengalir, tapi luka itu menutup lebih cepat dari yang seharusnya. Dagingnya berdenyut, menutup retakan seperti tanah yang dilapisi akar. Tubuhnya sendiri sudah tidak patuh. Tangan kirinya terkadang menahan tangan kanannya, seolah mereka bertengkar. Kakinya melangkah ke arah yang tidak dia maksudkan. Bahkan lidahnya mulai terasa asing, kadang bergerak sendiri, menyusun kata-kata yang bukan miliknya. Dika
mencoba menulis surat untuk dirinya sendiri, untuk mengingatkan siapa dirinya. Tapi setiap kali Dika menulis namanya, tangannya bergetar, lalu menulis nama lain yang belum pernah dia dengar. Nama itu berulang-ulang muncul. Eris. Siapa itu? Apakah nama makhluk di dalamnya? Atau apakah Dika sebenarnya Eris dan hanya lupa? Dan malam itu, ia berbicara jelas dengan nada penuh kemenangan. Identitasmu sudah pecah. Kini giliran kami lahir, Dika menjerit. Tapi suara jeritannya tenggelam dalam suara lain yang keluar dari mulutnya. Suara berat, berlapis, seperti ratusan orang berbicara sekaligus. Saatnya, Dika jatuh dari ranjang, tubuhnya kejang. Jahitan di dada Dika pecah, serabut putih menyembur keluar, berdenyut, bercabang, menancap ke dinding kamar seperti akar hidup. Kulitnya mulai pecah, berguguran seperti lapisan tipis yang terbakar. Dari balik retakan itu, muncul daging baru, basah, merah, terus membesar. Tangannya bercabang 2, lalu 3, masing-masing bergerak liar. Dari punggungnya, tonjolan daging tumbuh, mekar seperti bunga busuk yang mengeluarkan bau anyir menusuk. Dika berusaha menahan, memeluk tubuhnya sendiri, tapi itu tidak berguna. Dika hanya menjadi cangkang, lapisan tipis yang retak. Dari dalam perutnya, sesuatu mendorong keluar. Serabut-serabut putih itu merajut bentuk baru, membentuk kerangka yang lebih tinggi, lebih bengkok. Cermin di kamar memantulkan proses itu. Dika melihat dirinya sendiri terbelah. Wajahnya robek di tengah, separuh jatuh ke lantai, sementara dari dalamnya muncul wajah lain. Mata asing yang selama ini bersembunyi kini membuka lebar. Senyumannya panjang, terlalu banyak gigi. Mulutnya yang retak dan mulut baru yang tumbuh di dadanya. Dunia menjadi kabur. Kesadarannya hancur berkeping-keping. Yang terakhir dia lihat adalah bayangan makhluk asing di cermin, berdiri di tempatnya, tubuh menjuntai serabut, wajah penuh senyum, mata berlapis-lapis menatap ke arahnya. Pintu kamar terbuka. Para dokter dan perawat berdiri di sana, wajah mereka tenang seolah sudah menunggu. Subjek nomor 17, kata salah satu dokter, fase kelahiran berhasil. Sempurna, laporan rahasia. Subjek nomor 17, tanggal dirahasiakan. Lokasi, fasilitas medis eksperimental. Subjek nomor 17 telah melewati fase kelahiran dengan hasil di luar ekspektasi. Tidak seperti subjek sebelumnya yang gagal mempertahankan integrasi. Jaringan sintetis pada nomor 17 sepenuhnya menyatu dengan host. Proses transformasi berjalan cepat, kurang dari 3 minggu sejak operasi. Host asli kehilangan kesadaran permanen pada fase akhir. Namun, fragmen memorinya tampaknya masih tersimpan dalam tubuh baru. Ada kemungkinan sisa kepribadian host dapat muncul sesekali, bercampur dengan entitas utama. Hal ini menarik untuk penelitian selanjutnya. Subjek nomor 17 kini ditempatkan di ruang isolasi. Bentuk barunya tidak lagi menyerupai manusia, meski beberapa ciri masih ada. Tawa berlapis suaranya masih terdengar dari balik dinding baja, kadang bercampur dengan kata-kata manusiawi. Aku masih di sini. Tidak jelas apakah itu suara host lama atau sekadar refleks dari parasit. Yang jelas, tubuh itu kini bukan lagi milik siapapun, kecuali milik kami.